العالمين. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur dan sangat bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini, di subuh ini kita bisa hadir di masjid ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ini semua tidak lepas dari nikmat Allah, rahmat yang Allah berikan kepada kita, hidayah yang Allah berikan kepada kita. Ya, karena tidak semua orang yang Allah bangunkan ya di subuh ini. Mungkin ada saat ini orang yang masih tidur dengan pulas ya, mungkin ada. Dan ada juga orang yang Allah bangunkan di subuh ini tapi juga enggak berangkat ke masjid, itu juga ada. Mungkin karena ke belakang ya, mungkin karena pusing, mungkin karena kurang sehat, tapi bangun. Ada juga yang bangun sehat tapi malas, ngantuk melanjutkan tidurnya, itu juga ada. Ya. Nah, kita bersyukur nih hari ini. Kita bersyukur dua hal yang kita dapatkan hari ini, pagi hari ini. Yang pertama, kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan yang kedua, kita bisa hadir di masjid ini untuk mengikuti kajian. Ya, semoga ini merupakan bukti dari ridhonya Allah kepada kita, dan semoga ini merupakan rahmat dan berkah yang Allah berikan kepada kita semua. Untuk itu mari kita terus ya merasakan kenikmatan-kenikmatan ini, karena tanpa kita merasakan ada kenikmatan Allah, sulit kita untuk mensyukurinya. Ya, tanpa kita rasakan nikmat itu, kita akan sulit untuk menjadi hamba yang bersyukur. Dan inti sebetulnya dari ibadah itu nanti adalah menumbuhkan rasa syukur kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian rasa syukur itu kemudian mendorong lagi kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah selanjutnya. Kemudian sholawat beriring salam kita doakan semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya panjenengan sangat-sangat berharap ya nanti di yaumul qiyamah kelak kita akan mendapatkan syafaat, mendapatkan pembelaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita akan bersama-sama untuk mengkaji, mempelajari tentang tiga hal, yaitu iman, ilmu, kemudian amal. Kemudian kita kemas dalam tema kemarin, mohon maaf Mas Rian, ada yang kurang yang saya kirim kemarin ya. Jadi tema kita adalah ibadah merupakan buah dari iman dan ilmu. Ya, kemarin saya kurang ketik imannya, yang ada ilmunya ya. Jadi tadi saya baca menjelang berangkat ke sini, oh ini ada layarnya tuh ya dibuat itu ya. Oh, kok kurang. Saya lihat WA saya, oh iya yang kurang saya gitu ya.
Jadi temanya adalah ibadah merupakan buah dari iman dan dan ilmu. Ya, kalau dalam apa itu tertulis ibadah merupakan buah dari ilmu, ya, ilmu. Jadi kurang satu unsur yaitu iman, ya. Ibadah merupakan buah dari iman dan ilmu. Jadi kalau buah itu ada pohonnya, ya, ada buah, ada pohon. Kira-kira kalau ada buah nggak ada pohonnya, ya, jadi buah itu tidak lahir dari pohon. Kira-kira buah ini buah benaran apa enggak? Ada buah, tapi buah itu bukan lahir dari sebuah pohon. Itu kira-kira buah itu buah benaran apa enggak, Bapak Ibu? Ada enggak buah yang tidak ada pohonnya gitu? Ada enggak kira-kira? Ada, tapi buah-buahan kan gitu ya. Tapi buah-buahan. Buah yang sebenarnya pasti ada pohonnya. Jadi bukan buah abal-abalan gitu ya. Itu buah yang sebenarnya. Artinya ibadah itu buah dari iman dan ilmu. Ibadah itu. Kira-kira ada enggak ibadah yang bukan lahir dari iman dan ilmu? Ada enggak? Ya ada. Ya, ibadah yang dikarang oleh manusia. Berarti itu adalah ibadahnya abal-abal gitu. Ya. Itu bukanlah ibadah yang sesungguhnya. Bukanlah, ya, ibadah yang sebetul-betul ibadah gitu. Jadi bukan buah yang sesungguhnya buah gitu, tapi buah tiruan, ya, buah tiruan. Jadi kalau ada ibadah yang ibadah itu tidak lahir dari iman dan ilmu, maka ibadah itu adalah ibadah tiruan, ibadah tandingan, ya, ibadah tandingan. Jadi ibadah yang dibuat oleh manusia, ya, yang menandingi ibadah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada buah tidak ada pohon, ya berarti itu buah tandingan, Bapak Ibu. Nah, sama ibadah juga begitu. Maka jangan sampai kita memakan buah yang tidak ada pohonnya, ya, nanti bahaya akibatnya. Maka jangan kita beribadah kalau ibadah itu tidak berdasarkan iman dan ilmu. Nah, yang bermanfaat dari pohon dan buah itu, yang manfaat apa? Pohonnya apa, buahnya? Ya, yang bermanfaat itu pohonnya apa buahnya? Mana yang bermanfaat? Buahnya, ya, buahnya yang bermanfaat, buah. Yang dibawa ke pasar itu pohon apa buahnya? Buahnya kan yang dibawa, yang dijual. Yang dimakan tuh pohon apa buahnya? Buahnya. Tapi jangan lupa buah itu di situ ada, ya, andil pohon, ya, ada andil pohon di situ. Pohon itu melekatlah di situ, ada fisiknya, kemudian ada unsur-unsur di dalamnya, ada unsur tanahnya yang membuat pohon itu menjadi subur yang kemudian menghasilkan buah yang bagus. Tidak hanya pohon secara fisik begitu. Nah, disitulah sebuah gambaran bahwa semakin bagus iman dan ilmu seseorang, maka ibadahnya akan semakin baik. Baik dan tidaknya ibadah seseorang tergantung, ya, iman dan ilmunya. Dan yang kita bawa nanti di hadapan Allah itu bukan iman dan ilmunya, yang kita bawa adalah ibadah kita, amal ibadah kita, itu yang kita bawa. Jadi kayak orang punya pohon, kemudian pohonnya berbuah, maka yang dia makan, yang bermanfaat bagi diri orang itu bukan pohon itu, ya, yang bermanfaat baginya bukan pohon, tapi yang bermanfaat baginya adalah buahnya itu.
dan itulah yang dibawa kemana-mana, yang dijual, yang dimakan itu adalah buahnya. Tapi kualitas buah ini mahal atau tidak, berharga atau tidak di hadapan orang lain ketika itu ditawarkan, dijual, itu tergantung pada pohonnya. Jadi kualitas buah itu tergantung pada pohonnya, bibitnya, ya. Bibit pohonnya itu bibitnya bibit unggul apa bibit tidak unggul. Nah, ibadah itulah yang kita persembahkan kepada Allah. Jadi yang kita persembahkan itu bukan imannya, bukan ilmunya, tapi yang kita persembahkan itu adalah amal ibadah kita. Ibadah kita itu yang kita persembahkan kepada Allah. Yang dinilai itu adalah ibadah kita tuh yang dinilai, amal ibadah kita yang dinilai, itu yang kita bawa. Maka oleh karena itu, ya kalau kita ingin buah yang kita tawarkan itu ya mendapatkan nilai yang tinggi, harga yang tinggi dari masyarakat, maka perbaikilah kualitasnya dengan cara perbaiki kualitas pohonnya, maka dipupuk, dirawat dan seterusnya. Insya Allah buahnya bagus, harganya tinggi. Maka kalau kita ingin ibadah kita itu memiliki nilai yang tinggi di hadapan Allah, ya, kalau kita ingin ibadah kita memiliki nilai yang tinggi di hadapan Allah sehingga Allah menghargainya dengan harga yang tinggi, ya, Allah berikan harga dari ibadah kita dengan harga yang tinggi, ya, berupa surga, dan surganya surga yang bukan surga yang biasa-biasa, ya, tapi surga yang punya harga yang tinggi. Jadi kalau hotel tuh hotel yang berbintang, ya, yang harganya tinggi. Maka kalau kita ingin surga itu surga yang berkualitas, yang berkelas, ya, surga itu semuanya berkelas, tapi yang paling berkelas. Nah, tingkatan-tingkatan surga itu juga banyak, ya. Kalau kita ingin berada di surga yang paling berkelas, berbintang, maka bawalah nilai ibadah yang tertinggi. Bagaimana agar ibadah kita itu menjadi ibadah yang memiliki nilai tertinggi di hadapan Allah? Perbaiki dua hal. Apa dua hal ini? Iman dan ilmu. Oleh karena itu antara iman, ilmu, ibadah, ya, amal ibadah itu nggak bisa kita pisahkan. Ini harus kita lakukan dalam hidup ini, tiga hal ini, ya, yang kita bawa nanti adalah amal ibadah kita, tetapi untuk memperbaiki amal ibadah itu agar memiliki kualitas di hadapan Allah, mari kita rawat iman dan ilmu. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ibadah itu bukan sesuatu yang mudah, ya. Ibadah itu bukan sesuatu yang mudah untuk kita lakukan di dalam hidup ini. Tetapi untuk adanya ibadah yang berkualitas yang bagus itu memang perlu ada unsur-unsur yang tadi kita katakan yang mendorongnya, yang mendorong dan membuat ibadah itu menjadi bagus. Maka Imam Al-Ghazali, ya, dalam kitabnya Minhajul Abidin ilal Jannah, itu di pendahuluan, di muqaddimahnya itu beliau itu mengatakan bahwa ibadah itu punya rintangan yang luar biasa, ya, punya rintangan, punya hambatan-hambatan yang tidak semua orang mampu menghadapi rintangan itu. Dan beliau itu bagusnya mengilustrasikan di muqaddimah kitab Minhajul Abidin ilal Jannahnya itu, dia tuh mengilustrasikan perjalanan ibadah kita tuh seperti kita melewati sebuah jalan yang sangat jauh, yang jalan itu berada di tengah hutan. Dengan bayangkan jalannya jauh, tengah hutan, malam lagi, ya, bayangkan ini jalan jauh tengah hutan malam, yang jalan itu nanjak, kemudian berkelok-kelok, dan di situ banyak perampoknya. Saya bayangkan begitu, ini kira-kira gimana ini, ya.
jalan jauh di tengah hutan, jalannya itu nanjak, banyak belokannya, dan situ banyak perampok-perampok. Kira-kira panjenengan melewati jalannya seperti itu, kira-kira mulus gak jalannya sampai ke atas? Kira-kira bisa nggak melewati itu? Berat kan? Kita membayangkan itu sebuah perjalanan yang sangat berat, jauh, terus kemudian malam, hutan, tengah hutan, nanjak, belok-belok, banyak perampoknya. Kira-kira berapa orang yang selamat melewati jalan seperti itu? Ini gambaran ibadah yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Itu beratnya luar biasa, kita bayangkan begitu. Ya. Maka dibutuhkan apa? Yang kita butuhkan ketika kita melewati jalan yang kita gambarkan itu, yang pertama kita butuhkan adalah kendaraan yang bagus. Ya, yang kita butuhkan adalah kendaraan yang bagus. Kira-kira kalau kendaraan butut kayak gitu ya, yang mesinnya itu mesin lama, cc-nya masih cc bawah lah gitu. Kira-kira melewati jalan yang begitu, yang lampunya kadang-kadang hidup, kadang mati juga itu. Kira-kira kuat nggak ini menanjak melewati jalan begitu? Berat, berat itu. Yang kedua, kalau yang membuat kendaraan itu ya tidak pintar dalam membuat kendaraannya, belum ahlinya, ya. Kalau mobil misalnya ya, belum ahlinya nyetir, kira-kira bisa nggak melewati jalan yang tanjakan tinggi langsung belokan yang begitu? Kira-kira bisa nggak? Mobilnya bagus, motornya bagus, tapi ilmunya dalam mengendarai itu yang tidak ada. Baru aja belajar kemarin, melewati jalan kayak gitu bisa nggak nyampe ke atas? Nggak bisa juga. Ya. Apa yang kita butuhkan ketika melewati jalan yang begitu susah, ya, gelap, tengah hutan, nanjakan, belok, ada perampoknya. Yang kita butuhkan yang pertama, kendaraannya harus bagus, mesinnya harus sehat, ya. Yang kedua yang kita butuhkan adalah kelihayan, ya, bagaimana dia melewati jalan yang begitu sulit dilewati, tapi dia bisa melewati dengan ilmunya, dengan kelihayannya, ya, meskipun perampok menghadangnya segala macam, tapi dia bisa melewati itu semua. Ada ilmu bela dirinya juga di situ, ya, ilmu dalam pilihan berkendaraan, bela dirinya, sehingga dia sampai ke tujuan itu. Maka kalau ada orang yang bisa melewati jalan yang begitu sulit tadi sampai ke atas, sampai ke tempat tujuan, inilah orang yang layak mendapatkan penghargaan yang tinggi. Nah, cuman ya, setelah ada orang yang bisa melewati jalan begitu sampai ke atas, kira-kira dia sombong apa enggak? Kira-kira orang udah nyampe ke atas begitu setelah melewati jalan begitu sulit tadi, ya, dan dia bisa melewati itu sampai ke atas. Kira-kira orang ini sombong apa enggak ketika sampai di atas? Ada kesombongannya enggak kira-kira nanti? Ada dua kemungkinan nanti. Yang pertama dia akan sombong, yang kedua dia akan bersyukur. Ya. Yang pertama dia akan sombong, yang kedua dia akan bersyukur. Ada yang sampai ke atas langsung sujud syukur. Sujud syukur. Kenapa? Karena dia merasa berhasil, ya, berhasil melewati jalan yang begitu sulit dia lewati, dan dia bisa melewati dengan selamat. Dia bersyukur kepada Allah. Kalau bukan ini karena pertolongan Allah, nggak mungkin saya bisa melewati jalan yang begitu sulit. Kalau bukan karena pertolongan Allah, nggak mungkin ini saya bisa selamat dari perampok-perampok ini. Ya, bukan hanya karena kendaraan yang bagus, bukan karena ilmu, tetapi ini juga ada karena adanya rahmat Allah di situ. Ya, di situ ada campur tangan Allah sehingga dia selamat. Maka sampai ke atas yang dia lakukan pertama adalah sujud syukurnya. Terima kasih ya Allah atas pertolonganmu, aku bisa melewati jalan yang begini. Tapi ada juga Bapak Ibu
orang yang sampai ke atas kemudian dia selfie, foto, kemudian fotonya dipajang di status dengan penuh perjuangan gini-gini, saya bisa menyelesaikan semua tantangan ini. Wah, biar orang tahu kalau dia orang hebat. Ibadah kita nanti akan begitu Bapak Ibu. Ini menarik sebetulnya ilustrasinya ini. Ya, ibadah begitu sulit, banyak rintangan-rintangan yang kita hadapi dalam ibadah ini. Tetapi ketika orang itu bisa melewati rintangan-rintangan ibadah dan bisa menjadi seorang abid, ya, seorang yang ahli ibadah, rutin dalam kehidupan ini semua ibadah dia lakukan, tetapi ya tidak jaminan nanti setelah dia menjadi orang ahli ibadah dia menjadi orang yang bersyukur di akhir hidupnya. Bisa saja dia akan menjadi orang yang ujub sombong karena kesolehan yang sudah dia capai. Maka akan ada orang-orang yang soleh dalam hidup ini, ketika dia mencapai tingkat kesolehan itu membuat dia tawadhu. Ya, ada orang-orang setelah mencapai tingkat kesolehan dengan amal ibadah yang banyak, yang luar biasa dia lakukan, tapi mengantarkan dia kepada sebuah ketawadhuan, yaitu rasa syukurnya kepada Allah. Ya Allah, aku bisa beribadah begini, ini adalah karena pertolongan. Aku bisa sholat subuh berjamaah begini karena pertolonganmu. Alhamdulillah ya Allah. Aku bisa bersodakoh. Alhamdulillah ya Allah. Setelah sodakoh itu malah dia alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, aku bisa bersodakoh. Aku bisa infak. Aku bisa baca Al-Quran hari ini ya Allah. Terima kasih. Alhamdulillah. Jadi ada orang setelah melaksanakan ibadah itu, yang muncul pada dirinya adalah sebuah ketawadhuan dan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada juga orang setelah melaksanakan ibadahnya yang muncul bukan syukur, tapi yang muncul adalah sebuah kebanggaan. Yang muncul adalah ujub, takabur, dan kesombongannya. Kemudian dia pengen orang tahu kalau dia sudah melakukan banyak ibadah. Maka jangan heran Bapak Ibu, banyak orang setelah ibadah kemudian dia selfie, kemudian sebarkan ke orang. Ya, kira-kira kita nanti akan berakhir di mana? Ini perjuangan kita pertama sukses dulu nggak mencapai tujuan ibadah, perjalanan ibadah begitu sulit tadi, kira-kira kita mampu nggak mencapainya? Itu yang pertama, ini perjuangan kita ya. Setelah sampai ya kita bisa beribadah sampai selesai, tapi akhirnya kita berakhir kepada sombong apa berakhir pada syukur? Ini sebuah perjalanan hidup yang harus kita sadari Bapak Ibu. Ya. Nah, kesulitan di dalam melaksanakan ibadah itu ya disebabkan banyaknya rintangan-rintangan. Kalau tadi kita bayangkan perjalanan tadi yang merintangi apa? Hutan belantara. Yang kedua suasana yang gelap. Yang ketiga ada jalannya yang menanjak. Yang keempat banyak belokan-belokan. Yang kelima banyak perampoknya di situ. Ya, banyak perampoknya di situ. Nah, ibadah kita ini banyak hambatan-hambatan, rintangan-rintangannya. Ya. Yang pertama yang menghambat, yang merintangi ibadah kita itu adalah hubbud dunia. Hubbud dunia. Keinginan kita terhadap dunia ini. Hawa nafsu duniawi kita. Ini yang menghambat, merintangi ibadah kita. Banyak ibadah-ibadah yang tidak kita laksanakan itu disebabkan karena apa? Kalah oleh keinginan dunia kita. Hidup ini kita punya keinginan dan Allah juga punya keinginan. Ya, kita punya keinginan, Allah juga punya keinginan. Nah, kadang-kadang keinginan kita berbeda dengan keinginan Allah. Kira-kira ketika keinginan kita berbeda dengan keinginan Allah dalam hidup ini, mana yang harus kita dahulukan? Ya, ini sebuah perjuangan yang pertama ini.
Mana kita dahulukan? Keinginan kita apa keinginan Allah? Misal ya, kita makan saja sehari-hari. Makan sehari-hari. Inginnya Allah itu, kita nggak makan sebelum lapar. Itu inginnya Allah. Ya. Kita nggak makan sebelum lapar. Dan kalau sudah makan, berhentilah sebelum kenyang. Itu inginnya Allah. Kalau inginnya kita seperti apa? Lapar nggak lapar, sudah waktunya, ya makan, kan gitu kan. Lapar nggak lapar, kalau sudah waktunya makan, ya makan. Lapar nggak lapar, kalau ada makanan di depan dan tuh enak gratis, ya tetap aja ya dimakan. Kalau sudah makan ya, dan makanan itu enak, harganya mahal lagi, belum habis tapi udah kenyang, tetap dihabisin nggak? Tetap dihabisin. Alasannya pemubazir, nggak dihabisin. Dan bahkan sudah habis pun nambah. Ya, apalagi itu makanan yang enak, murah lagi. Nambah gak kira-kira? Nambah. Itu inginnya kita. Maka dalam hidup ini berperang dua hal itu. Ya, keinginan kita dan keinginan Allah. Padahal hidup ini hanyalah mengikuti keinginan Allah, bukan mengikuti keinginan kita. Dan itulah substansi dari penghambaan diri kita kepada Allah. Jadi inti dari penghambaan diri itu adalah kita mengabdi kepada Allah. Maka namanya abdun. Hamba itu artinya abdun. Ya. Abdun itu hamba, abdi. Maka ada bahasa Indonesia pengabdian. Pengabdian itu artinya mengabdikan diri. Ya namanya pengabdian, di situ kita nggak punya sesuatu yang kita inginkan untuk diri kita. Tapi ketika kita melakukan pengabdian, berarti kita melakukan itu untuk orang lain. Maka kalau ada kegiatan pengabdian, oh ini pengabdian pada masyarakat, itu manfaatnya bukan untuk kita, tapi untuk masyarakat. Itu namanya pengabdian. Nggak ada orang pengabdian kok ngambil keuntungan, itu nggak ada. Itu namanya bukan pengabdian. Maka kalau kita mengabdikan diri kita kepada Allah, berarti menghambakan diri kepada Allah, berarti yang kita lakukan itu adalah untuk memenuhi keinginan Allah. Jadi kayak orang pengabdian masyarakat, dia akan melaksanakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ketika masyarakat membutuhkan skill dalam bekerja, dia melakukan pengabdian, memberikan skill pada masyarakat tentang bagaimana cara bekerja yang baik, bagaimana cara memasak dan seterusnya. Itu namanya pengabdian. Melaksanakan sesuatu, memberikan sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi mengikuti keinginan masyarakat, itu namanya pengabdian. Maka kalau kita mengabdi kepada Allah, berarti yang kita lakukan itu adalah bukan melakukan yang kita inginkan, tapi kita melakukan sesuatu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya baru penghambaan diri, itu pengabdian diri kepada Allah. Padahal kita diciptakan hidup ini untuk mengabdi, untuk menjadi seorang hamba itu. Kira-kira kalau kita bicara tentang pengabdian ini, menghambakan diri kepada Allah, kira-kira sudah berapa persen kita ini menjadikan diri kita sebagai seorang hamba? Sudah berapa persen keinginan Allah yang kita lakukan dalam hidup ini, dan berapa persen hidup ini kita lakukan untuk memenuhi keinginan kita? Jangan-jangan secara zahir kelihatan memenuhi keinginan Allah, tapi secara batin sebetulnya itu bukan memenuhi keinginan Allah, tapi memenuhi keinginan kita. Misalnya ya, kelihatan ini orang ini baik, berbagi, ya, berbagi rezeki, sedekah. Ini kelihatan ini adalah untuk memenuhi keinginan Allah, perintah Allah bersedekah. Tapi bisa saja secara batin itu bukan karena memenuhi keinginan Allah, karena memenuhi keinginan dirinya. Agar apa? Agar dia terkesan orang yang pemurah. Agar terkesan di masyarakat dia ada orang yang peduli kepada
pada masyarakat, pada orang lain, apalagi nanti dalam rangka pemilihan ketua RT, ya, pemilihan ketua RT agar terpilih menjadi ketua RT, pemilihan ketua RW biar menjadi ketua RW, pemilihan lurah, pemilihan camat, pemilihan yes, pokoknya segala macam pemilihan, mungkin pemilihan ketua dari sebuah organisasi dan seterusnya. Biasanya orang-orang kalau ingin mendapatkan jabatan-jabatan tertentu, biasanya dia menunjukkan kebaikannya kepada orang lain. Dan kebaikan itu secara zohir, yaitu terlihat adalah ini adalah orang yang berbuat karena Allah. Tetapi secara batin bisa saja itu untuk kepentingan dirinya. Ya, secara batin sesungguhnya adalah dia bukan memenuhi keinginan Allah, tapi memenuhi keinginan dirinya. Jadi tidak mudah kita menghadapi rintangan-rintangan ibadah itu. Rintangan yang pertama saja kita belum mampu mengatasinya. Apa itu? Keinginan diri kita. Ya, keinginan diri kita. Allah inginnya kalau ada orang menzolimi kita, ada orang yang membenci kita, inginnya Allah itu adalah hilangkan kebencian orang itu dengan cara kita balas keburukannya dengan kebaikan. Itu inginnya Allah. Ya, wa ahsin ila man asaa ilaika. Berbuat baiklah kalian kepada orang yang sudah berbuat buruk kepada kalian. Ya, itu inginnya Allah ini. Balaslah keburukan orang dengan kebaikan. Karena apa? Dengan kebaikan yang kita berikan itulah yang akan menghentikan keburukannya. Kalau keburukan kita balas dengan keburukan, itu bukan menghentikan keburukan, tapi justru menambah keburukan yang lebih besar lagi. Ada orang yang menghina kita, kita balik menghina orang itu, besok dia akan datang lagi dengan menghina yang lebih banyak lagi. Dan terus dibalas lagi, sana akan balas lagi, akan terjadilah saling menghina, saling mencaci maki. Jadi membalas keburukan dengan keburukan bukan menghilangkan sebuah keburukan, tapi justru menyuburkan keburukan itu. Maka Allah yang Allah inginkan apa? Balaslah keburukan orang dengan kebaikan. Ketika kita dihina, pujilah orang itu, besok dia tidak akan menghina lagi. Itu inginnya Allah. Kalau ada orang ketemu nggak mau salaman dengan kita, kitalah yang setiap bertemu kita salamin orang itu. Satu saat nanti dia akan menyalamin kita. Ada orang ya, kalau ketemu kita itu nggak mau melihat, ya, nggak mau melihat, mungkin kena ada perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, mazhab dan seterusnya, dia sudah merasa ini bukan saudaranya dia. Kitalah yang kemudian menganggap dia sebagai saudara kita. Kita perlakukan dia sebagai saudara kita. Insya Allah besok dia tidak akan begitu lagi. Tapi ada orang yang ketemu kita nggak mau melihat, nggak mau salaman, nggak mau menyapa, kita balas dengan hal yang sama. Itu seumur hidup tidak akan pernah saling sapa menyapa. Seumur hidup nggak akan pernah saling sapa menyapa. Maka balaslah keburukan dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghilangkan keburukan. Itu inginnya Allah. Itu inginnya Allah dalam hidup ini. Tapi inginnya kita itu kadang-kadang kita ingin membalas keburukan dengan keburukan. Sehingga ada kata-kata pepatah ya mengatakan pembalasan lebih kejam daripada perbuatan. Ini kan yang sering kita dengar ini. Pembalasan lebih kejam dari perbuatan. Itu artinya apa? Pembalasan terhadap keburukan orang lebih buruk daripada keburukan yang orang berikan kepada kita. Itu inginnya manusia. Maka disinilah kita akan menghadapi dua keinginan ini. Apakah selama ini kita sudah mengikuti keinginan kita? Apakah mengikuti keinginan Allah? Hidup kita menghambakan diri kepada Allah itu adalah kita mengikuti keinginan Allah.
Hidup ini mengikuti keinginan Allah, bukan mengikuti keinginan kita. Seseorang itu bermasalah dalam hidupnya itu karena keinginannya tidak terpenuhi. Maka semakin banyak keinginan seseorang dalam hidup ini, maka akan semakin banyak masalahnya dalam hidup. Kenapa? Permasalahan itu sebetulnya hanya satu penyebabnya, yaitu keinginannya tidak terpenuhi. Itulah dikatakan masalah. Maka ketika seseorang hidup ini ya mengurangi keinginannya, syukur-syukur betul-betul nol, zero keinginannya, dia hanya menjalankan keinginan Allah, maka hidupnya tidak akan pernah ada masalah. Tidak akan pernah ada masalah. Ketika dia mendapat seorang istri tidak sesuai dengan yang dia inginkan, maka bagi orang hidup itu memenuhi keinginannya, bagi dia masalah. Istriku nggak sesuai dengan harapan. Rumah tangganya akan masalah, Bapak Ibu. Kenapa? Hanya karena istrinya tidak sesuai dengan yang dia inginkan. Padahal kalau ada wanita yang sesuai dengan inginnya, wanitanya nggak mau sama dirinya. Kalau kita berpikir hidupnya semuanya keinginan kita, banyak masalah Bapak Ibu dalam hidup kita. Tapi kalau dia berpikir hidup hanya menjalankan keinginan Allah, oh berarti saya mendapatkan istri seperti ini adalah keinginan Allah. Ini takdir dari Allah. Ya sudah, hanya kita jalankan saya, ini adalah keinginan Allah. Dapat suami juga begitu. Pasti istri itu punya keinginan. Dia ingin mendapat suami yang seperti apa. Lah kalau itu yang dia tonjolkan dalam kehidupannya, dia akan kecewa. Karena tidak akan semua orang tuh bisa memenuhi keinginannya, mendapatkan apa yang dia inginkan. Maka dalam hidup ini jangan ikuti keinginan kita, ikuti keinginan Allah. Maka ketika sesuatu nggak sesuai dengan keinginan kita, itu hal yang biasa. Tidak akan menjadi masalah besar dalam hidup ini. Karena memang tujuan hidup kita adalah menjalankan keinginan Allah. Jadi tantangan pertama, rintangan pertama melewati perjalanan ibadah kita, yaitu ketika akan ibadah, melaksanakan ibadah, berbenturan antara keinginan Allah dengan keinginan kita. Allah menginginkan kita itu berbagi, ya, berbagi harta, berbagi rezeki, tapi kita punya keinginan. Kira-kira Bapak Ibu, ketika seseorang tuh ingin membangun rumah, ya, dan waktu bersamaan ada permintaan sumbangan pembangunan masjid. Ya. Ada orang yang sedang memiliki keinginan membangun rumah, kemudian ada permintaan pembangunan masjid, menjadi donatur untuk menyumbang pembangunan masjid. Kira-kira orang yang punya keinginan bangun rumah ini, ya, kira-kira ini menjadi penghambat enggak baginya untuk memberikan sumbangan pembangunan masjid? Jadi penghambat enggak kira-kira? Pasti jadi penghambat Bapak Ibu. Uang rumah saya saja masih kurang duit, apalagi mau bantu pembangunan masjid. Kalaupun membantu, kira-kira kuantitasnya kira-kira banyak nggak? Kalaupun bantu pasti nggak akan banyak. Karena apa? Dihambat, dihalangi oleh keinginan dirinya untuk membangun rumah. Tapi ketika seseorang tuh punya harta dan tidak punya keinginan untuk bangun rumah, rumahnya sudah jadi begitu, sudah nggak ada kebutuhan, nggak ada keinginan, ada permintaan sumbangan, dia akan memberi lebih banyak. Ya, ini contoh real saja bagaimana keinginan duniawi kita itu akan menghambat ibadah kita. Orang yang pengen makan, ya, hari ini, saya hari ini pengen makan ini. Kemarin lewat di sebuah jalan, di ada restoran, rumah makan, kok kayaknya ramai banget kayaknya. Dia orang mengatakan tuh enak. Hari ini mau ke sana. Tidaklah kok hari Senin atau hari Kamis. Kira puasa apa enggak? Kira-kira puasa enggak hari itu? Ketika ada keinginan untuk makan, ya, puasa enggak hari itu? Sulit, berat untuk puasa. Apalagi ada undangan misalnya. Ya, ada undangan hari ini, hari Senin misalnya, ada undangan makan gratis, ya, di restoran yang itu restorannya ya lumayan mahal misalnya, itu gratis, dan itu hari Senin. Ini kira-kira gimana ini?
Mikir udah itu. Jadi keinginan kita dalam hidup ini itu akan selalu berbenturan dengan keinginan Allah. Nah, disinilah kita harus berjuang betul dalam menghadapi hambatan ibadah kita. Bagaimana dalam ibadah itu keinginan Allah yang kita ikuti, keinginan kita nomor dua. Ini rintangan pertama, ya, rintangan pertama dalam ibadah. Rintangan yang kedua dalam ibadah itu adalah lingkungan kita. Manusia yang berada di sekitar kita ini menjadi penghambat ibadah. Mungkin lingkungan keluarga kita, mungkin suami, mungkin istri, mungkin anak, mungkin orang tua. Ada istri-istri yang ingin ibadah tapi suaminya yang menghambat. Ya, istri ingin ibadah, suaminya menghambat. Ada istri yang ingin berbusana muslimah, ya, menutup aurat, tapi suaminya yang menghalangi. Ya, banyak yang begitu, yang curhat begitu tuh banyak. Ya, ada istri-istri yang ingin menutup auratnya dengan sempurna, tapi suaminya menjadi penghalang. Kamu nggak kelihatan seksi kalau begitu. Ya. Suami jadi penghambat. Dan sebaliknya ada suami yang ingin ibadah, tapi istrinya menjadi penghambat. Suaminya ingin memberikan bantuan pembangunan masjid, tapi istrinya yang gondeli gitu di belakang. Mas, terlalu banyak itu mas. Ya jangan segitulah. Ini kita masih banyak-banyak kebutuhan ini. Ini anak kita nanti mau sekolah, bayar sekian, sepatu sekian harganya, tas sekian, baju sekian. Ini juga tak belikan sepeda, harganya sekian. Wah, udah ibu catatannya komplit sudah itu. Akhirnya apa? Keinginan infak, sedekah dan lainnya itu kemudian ditunda. Ya sudah, kalau itu tahun depan saja. Tahun depan ya mau ibadah, infak, sedekah, wakaf dan seterusnya. Isinya menghambat lagi, mas tahun ini lebih banyak lagi kebutuhan kita. Ya. Ada suami yang bekerja ingin jujur, ya ingin jujur, tapi istri bilang, mas kalau dengan jujur kayak gini, kita bisa makan apa? Kita bisa beli apa? Ya mbok yuk gimana caranya lah gitu. Gimana caranya lah agar bisa dapat tambahan? Menghambat, bisa saja istri itu menghambat. Atau anak yang menghambat. Ya, ada orang tua yang ingin pengajian, tapi anaknya yang gondeli, apa? Bu, kok pengajian aja terus gitu. Ada anaknya di penghambat. Makanya kata Allah, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum. Sesungguhnya di antara istri itu, anak-anak itu ada menjadi musuh bagimu. Ada yang dimusuh bagimu. Dikatakan musuh itu apa? Keinginan berbeda, ya. Dan dia tidak menyukai apa yang kita sukai, dan kita tidak menyukai apa yang dia sukai. Itu jadi musuh sudah itu. Maka permusuhan itu karena apa? Ada perbedaan keinginan. Orang kalau ada keinginannya sama, kesenangannya sama, itu jadi teman dekat udah itu. Sama-sama senang dengan sepeda merek A, udah jadi grup sepeda itu udah menjadi teman akrab itu udah. Ya. Hanya karena keinginan sama. Ya. Tapi keinginannya berbeda, ya. Dan itu ditambah dengan ketidaksenangan. Saya nggak suka yang kau inginkan, saya juga nggak suka yang kamu inginkan, katanya. Udah bermusuhan sudah itu. Dia bermusuhan. Oh, jangankan jauh-jauh, suami istri saja, yang satu mau makan bakso, satu mau makan mie ayam. Akhirnya apa? Di kendaraan itu, ya sudah, kamu tak ampiri di sini. Akhirnya apa? Enggak menyatu sudah itu. Belah bertengkar itu di kendaraan itu. Soto enggak, mie ayam enggak, soto enggak, mie ayam. Akhirnya apa? Berantem gitu. Hanya gara-gara itu saja. Kenapa? Ada keinginan yang berbeda dan saling tidak menyukai. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ya, lingkungan kita itu bisa menjadi penghambat kita ibadah. Bisa anak, bisa istri, bisa suami, ya.
juga bisa lingkungan di luar kita, tetangga-tetangga kita, ya, jadi penghambat juga kita untuk ibadah. Banyak sekali hambatan-hambatan dari lingkungan. Maka carilah lingkungan yang baik, ya, agar kita bisa beribadah. Carilah lingkungan yang baik. Jamnya mati ya. Saya tenang-tenang aja, tak kira masih jam 5 itu. Kok dari tadi kok jam 5 terus gitu, ternyata jam 8. Berapa menit lagi surupnya? 5 menit lagi ya? Masya Allah. Ya? Ya, 5 menit lagi suruk ya? Ya, ya. Mohon maaf, saya santai-santai aja lah. Kok begitu terus jamnya? Iya, ya. Baik, saya agak percepat ya biar tersampaikan. Maaf ya. Jadi hambatan pertama tadi apa? Keinginan hawa nafsu kita. Ini menghambat ibadah. Yang kedua apa menghambat ibadah kita? Lingkungan kita. Ya, itu akan menghambat. Yang ketiga apa yang menghambat ibadah kita? Ini berat ini. Ya. Bukan diri kita, bukan lingkungan, tapi berada di luar kita, yaitu syaitan. Ini ampuh. Wong kita mengalahkan kita aja belum mampu, apalagi mengalahkan syaitan. Maka kata Rasulullah, kamu tuh gimana bisa mengalahkan syaitan? Syaitan itu melihat kamu dan kamu nggak melihat dia. Ya, kamu nggak tahu yang dia inginkan dan dia tahu yang kamu inginkan. Dan dia bisa mempengaruhi kamu tanpa kamu ketahui. Gimana coba mengalahkan musuh kayak gini? Makanya kita ketika mau sholat itu Bapak Ibu, ya, kita lupa nih tentang sesuatu. Pas sholat diingatin sama syaitan. Ibu-ibu bingung, ini tadi kunci ditaruh di mana gitu. Pas sholat ingat itu kunci. Dan itu diingat-ingat terus, yang sampai lupa setelah sholat. Ingat terus, di situ. Oh iya. Akhirnya apa? Ketika sholat itu kita melupakan sesuatu yang harus kita ingat, dan kita mengingat sesuatu yang harus kita lupakan ketika sholat. Itu hebatnya syaitan. Sehingga lupa, ya ini udah rokaat keberapa, itu aja lupa. Apalagi terhadap Allah. Sudah lupa kalau kita sedang berhadapan dengan Allah, kita lupa sedang berdialog dengan Allah. Yang diingat, yang dibayangkan adalah kunci tadi. Atau sebelum ketemu di mana, Allah Akbar tuh mikir, tadi saya dari sini, kemarin pulang kendaraan, kunci tak taruh ini. Itu ketika sholat yang dibayangkan itu adalah, ini kunci taruh di mana kemarin? Ya, ini syaitan luar biasa. Terus diingatkan sama syaitan tuh loh, di jaket kamu yang warna hitam itu kemarin udah dimasuk di mesin cuci. Waduh, akhirnya apa? Sholatnya udah kacau sudah itu. Ketemu orang Bapak Ibu, ketemu orang lupa namanya. Padahal ini orang teman lama, akrab banget. Mau tanya itu juga malu, namamu siapa sih? Malu, kenapa? Karena sudah kenal lama gitu, tapi lupa. Pas sholat tuh ingat loh Pak. Jadi pas Allah Akbar ingat, siapa ya? Oh, Mas Budi. Mas Budi. Itu yang dibayangkan tuh Mas Budinya itu. Itu hebatnya syaitan. Maka kata Rasulullah, ketika azan dikumandangkan itu, syaitan tuh lari terbirit-birit. Ya, sehingga tidak terdengar azan. Maka saya bayangkan di Indonesia itu syaitan mau lari di mana coba? Di sini azan lari ke sana, sana ada masjid lagi sedang azan gitu. Umut itu syaitan di Indonesia. Ya. Tapi selesai azan dia datang lagi, langsung cepatnya luar biasa. Ya, mengganggu orang yang sedang sholat sunnah. Iqomah, lari lagi, habis iqomah datang lagi. Apa kata Rasul? Dia mengganggu orang sedang sholat, dia mengingatkan sesuatu yang lupa.
Ini salah satu tupoksinya syaitan itu adalah mengingatkan kepada manusia tentang sesuatu yang menarik yang terlupakan oleh manusia di saat itu. Dan dia pengen ingat apa, itu yang diingatkan oleh syaitan. Tergantung kita sedang konsentrasi apa. Kalau saya misalnya mau melakukan penelitian, kira-kira penelitian tentang apa ya, itu ketika sholat tuh ingat tuh, pikirnya langsung jalan sudah itu. Wah ini bagus, ini. Syaitan tuh luar biasa. Kira-kira kita mampu nggak mengalahkan syaitan? Dia tahu apa yang kita senangi. Dia tahu apa yang kita pikirkan. Sementara kita tidak tahu syaitan lagi mikirin apa tentang diri kita. Dia melihat kita, kita tidak melihat dia. Kata Rasulullah, bagaimana kamu bisa mengalahkan syaitan? Oleh karena itu, minta tolonglah kepada Allah untuk mengalahkan syaitan. Ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonir. Maka ketika kita akan melaksanakan ibadah-ibadah yang di situ ada gangguan syaitan, perbanyaklah mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir. Sampai-sampai ketika marah pun, kena marah itu adalah di situ ada unsur syaitannya yang menggoda di situ, maka ketika marah ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonir. A'udzubillahi minasyaitonir. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tantangan-tantangan ibadah inilah ya yang kita butuh sesuatu untuk mengantisipasinya sebagai solusi bagaimana kita mampu menghilangkan rintangan-rintangan itu. Dan solusinya ada dua. Ini inti yang sebetulnya kita sampaikan itu, yaitu iman dan imanlah yang mendorong kita untuk tetap beribadah. Imanlah ya. Kalau iman kita lemah, ibarat mesin motor tadi, mesinnya itu mesin yang sudah tua, dia akan berat nanjak yang begitu tinggi dan kelokan-kelokan yang kuat tadi itu tuh akan berat bagi kendaraan yang mesinnya tua. Demikian juga ibadah kita, kalau iman kita itu lemah, kita sulit menghadapi rintangan-rintangan tadi. Kita sulit mengalahkan keinginan kita sulit mengalahkan keinginan lingkungan kita, dan kita sulit untuk mengalahkan godaan syaitan. Tapi imanlah di situ yang akan mampu mengalahkan itu semua. Maka mari kita suburkan keimanan kita. Ya, kita tingkatkan terus kualitas dan kuantitas keimanan kita melalui apa? Melalui majelis-majelis pengajian, bacaan-bacaan yang kita baca. Ya, mari kita membaca sesuatu bisa menguatkan iman. Berada di majelis yang menguatkan iman, berteman dengan orang yang bisa menguatkan iman kita, karena itu penting untuk ibadah kita. Seseorang kalau berteman dengan orang yang malas ibadah, ini orang kan katut malas ibadah. Tapi kalau dia berteman dengan orang yang rajin ibadah, dia akan ikut rajin ibadah. Berteman dengan orang yang suka puasa, dia akan ikut-ikutan berpuasa. Berteman dengan orang yang rajin sholat berjamaah, maka dia akan ikut-ikutan sholat berjamaah. Berteman dengan orang yang rajin baca Al-Quran, dia akan pengen belajar baca Al-Quran. Maka mencari teman itu sangat baik, sangat bagus. Itu teman yang bisa menguatkan keimanan. Nah, ini yang pertama harus kita lakukan sebagai solusi bagaimana ibadah kita itu bisa terlaksana dengan baik. Kuatkan iman kita. Beradalah di majelis-majelis yang bisa menguatkan iman, bertemanlah dengan orang yang bisa menguatkan iman, lakukanlah amalan-amalan yang bisa menguatkan keimanan. Dan yang kedua, jangan lupa, kita tidak hanya butuh motor yang bagus, tapi butuh kelihayan ya dalam mengendari motor yang bagus itu. Maka belajarlah mengendarai motor dengan baik. Di samping iman, carilah ilmu. Jangan sampai semangat ibadah muncul tapi nggak ada ilmunya. Ya, nanti sholat subuhnya bisa 4 rakaat. Karena apa? Semangat ibadahnya yang luar biasa, tapi nggak ada ilmunya. Bisa saja orang berpuasa setiap hari, 1 bulan setiap hari puasa terus, sampai 1 tahun puasa terus. Kenapa? Karena imannya yang luar biasa mendorong dia ibadah, tapi nggak punya ilmunya. Sampai-sampai dia berpuasa di hari yang tidak boleh berpuasa. Saking semangatnya ibadah, habis subuh sholat ba'diyah. Pak, kok sholat? Iya, ini saya masih merasa kurang sholat subuh saya. Dia nggak punya ilmu. Kalau sholat subuh nggak boleh dilanjutkan dengan ba'diyah. Karena nggak ada ilmu dia laksanakan. Kenapa? Imannya yang kuat.
Ya, ini butuh ilmu. Di samping iman itu butuh ilmu. Kalau ilmu tanpa iman itu orang hanya tahu tapi nggak akan pernah melakukan. Tahu Senin Kemis itu disunahkan puasa, tapi imannya lagi lemah, puasa nggak kira-kira? Nggak akan puasa. Maka ilmu dan iman ini dua hal yang nggak bisa dipisahkan. Ya, iman sebagai pendorong, ilmu itu yang mengarahkan. Ibarat kendaraan tadi, mesinnya bagus, digas jalan terus, tapi kalau nggak lihat mengendarai, nabrak sudah itu. Masuk hutan belantara tadi itu, masuk jurang dan seterusnya. Karena nggak punya ilmunya. Oh, pintar mengendari dalam medan yang seperti itu, tapi kendaraannya yang mesinnya lemah juga nggak akan jalan, nggak akan sampai ke tempat tujuan. Maka ibadah itu akan berjalan dengan baik, akan berjalan dengan benar, dan akan terarah sampai ke tujuan adalah kalau kita memiliki iman yang kuat dan kita memiliki ilmu tentang ibadah itu. Maka perbanyaklah kita berada di majelis-majelis ilmu. Jangan saja majelis iman, ya, tidak saja majelis yang menguatkan keimanan, tapi juga majelis yang menambah keilmuan kita. Ini dua hal yang kita penting yang kita miliki dalam hidup ini. Dan terakhir Bapak Ibu, kalau kita panjenengan saya sudah sampai ke tingkat ibadah yang sudah kita laksanakan rutinitas, sudah kita istiqomahi ibadah itu, dan kita bisa beribadah dengan baik, kita sudah memiliki ilmu yang banyak, semangat ibadah yang kuat, hati-hati. Di situ ada yang merusak ibadah kita, yaitu kesombongan kita. Ketika kita sudah punya ilmu yang banyak, ketika kita sudah beribadah yang banyak melebihi ibadahnya umumnya orang, kita melakukan yang umumnya orang tidak melakukannya, di situ kadang-kadang muncul kesombongan. Aku lebih soleh dari si fulan, aku lebih pintar dari si fulan. Muncullah kesombongannya. Hati-hati, akhir ibadah bukan kesombongan. Akhir ibadah itu adalah rasa syukur. Maka itulah yang diajarkan oleh Rasulullah. Setelah selesai melaksanakan sesuatu, ucapkanlah alhamdulillah. Itu artinya apa? Termasuk ibadah. Selesai ibadah bukan kesombongan yang muncul pada diri kita, tetapi yang muncul adalah rasa syukur kita. Maka kita bisa hadir di majelis ini, ya, pulang jangan kesombongan yang kita bawa. Jangan kita sombong melihat orang yang lalu lalang, kamu hari ini nggak subuhan, kamu hari ini nggak jamaah subuh, hari ini kamu tidak pengajian. Nih, aku dari masjid, aku dari pengajian. Kita jangan merasa lebih soleh dari orang lain. Kita jangan merasa lebih pintar dari orang lain. Tapi ketika kita memiliki ilmu melebihi ilmunya orang, ketika kita memiliki ibadah melebihi ibadah orang, jadikan itu sebagai pendorong kita untuk bersyukur, bukan mendorong kita untuk sombong. Inilah insya Allah Bapak Ibu, ibadah yang sesungguhnya, ibadah yang bisa dihargai dengan tinggi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampun ya? Baik, saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan ya dalam kajian kita hari ini, yaitu kaitannya antara apa tadi? Iman, ilmu, dan amal. Ya, amal dan petik adalah ibadah. Maka ibadah itu, amal ibadah kita harus lahir dari iman dan ilmu. Semoga kita semua ya membawa ibadah yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita selalu berada di majelis-majelis iman dan majelis-majelis ilmu, dan semoga kita berada di lingkungan baik keluarga maupun keluarga, lingkungan yang bisa menguatkan keimanan kita dan lingkungan yang bisa menambah keilmuan kita. Demikian, semoga ini bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf atas kurang salah dan khilaf. Mari kita akhiri, kita tutup kajian ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.